Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya di Pamungkas, tim teknis dapur di Kota Palembang, admin Sindika di Kota Palembang. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang masuk melalui WA, juga akun medsos lainnya yang menanyakan tentang data teknis Bapak Ibu yang kemarin mungkin telah lulus P3K dan menerima SK P3K baik tahap pertama maupun tahap kedua. Sebelumnya saya ucapkan selamat, tetap humble, tetap semangat, dan bisa memberi warna baru pada pendidikan Kota Palembang. Terkait data Bapak Ibu di Dapodik, pada kesempatan ini saya mungkin menjawab semua pertanyaan yang masuk. Ini tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Terkait data Bapak Ibu di Dapodik, mungkin nanti saya share screen untuk contohnya. Mungkin seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk data Bapak Ibu kita ambil contoh, misalnya ini data teman kita dari SD 164 Palembang. Jadi pada SSO akun PTK Bapak Ibu, pada bagian riwayat kerja itu nanti ditulis TST-nya, terhitung sampai tanggal kerja, status guru honor. Jadi di sini di Dapodik sekolah Bapak Ibu, guru honor, jenis PTK-nya guru kelas, lembaga pengangkatan itu sekolah, nomor SK, tepat tanggal SK, TMT SK itu diisi. Hingga TST, itu sampai tanggal kerja dengan status guru honor. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah guru honor ini nanti Bapak Ibu menambah statusnya P3K pada akun P3K. Nanti Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan operator sekolah. Jadi di sini guru P3K, jenis P3K-nya itu mungkin guru kelas atau guru olahraga atau guru mapel. Lembaga pengangkatan ini pemerintah Kota Palembang. Nomor SK, tanggal SK, dan TMT ini disesuaikan dengan SK yang telah Bapak Ibu terima. Seperti itu. Nanti itu bisa diperbaiki dan berkoordinasi dengan operator sekolah. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin merubah status kepegawaian berdasarkan mungkin WA yang telah beredar di grup Bapak Ibu, untuk dokumen yang diserahkan ke saya itu cukup fotokopi SK P3K dengan mencantumkan, menuliskan NIK, nomor induk kepegawaian Bapak Ibu, agar memudahkan kami untuk memverifikasi data Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang telah menerima SPMT bisa melampirkan juga fotokopi SPMT-nya. Karena Bapak Ibu kemarin statusnya sebagai guru honor atau GPY, maka kami harus cross check data dulu pada Dapodik Dinas, Manajemen Dinas. Itu terkait perubahan data Bapak Ibu di Dapodik sekolah. Jadi dari dinas memperbaiki, dan juga dari Bapak Ibu pada SSO akun PTK di riwayat kerja. Dan juga yang perlu diperhatikan itu riwayat pendidikan. Jadi untuk riwayat pendidikan ini harus diisi dari jenjang SD hingga S1 atau pendidikan terakhir. Ini berguna bagi Bapak Ibu yang akan nanti terpanggil program PPG di tahun-tahun selanjutnya. Itu perbaikan data Bapak Ibu di Dapodik. Silakan Bapak Ibu berkoordinasi dengan operator sekolah guna biar datanya fix dan baik. Karena seperti ini kita belajar dari kasus kemarin, studi kasus, ada beberapa guru itu yang tidak memperbaiki data di Dapodik sekolahnya, hingga tampilan di info GTK itu statusnya tetap GTY dan gajinya itu 1.500.000. Jadi Bapak Ibu silakan nanti koordinasi dengan operator sekolah terkait perbaikan data Bapak Ibu. Jadi saya ucapkan selamat untuk Bapak Ibu yang kemarin pilih atau telah menyelesaikan pemberkasan untuk untuk P3K. Mohon maaf, P3K tahap 1 dan tahap 2.
Jadi data-data itu nanti akan diverifikasi oleh dinas dan juga Bapak Ibu berkoordinasi dengan operator sekolah terkait data-data. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan yang masuk juga lumayan banyak terkait NUPTK. Mungkin dari rekan-rekan guru ada yang telah menonton channel YouTube OPS Palembang. Jadi di pesan yang masuk ke saya itu ingin penjelasan lebih eksplisit, lebih mendetail tentang pengusulan NUPTK. Jadi dapat saya sampaikan di sini bahwa mekanisme NUPTK itu mengalami perubahan setelah keluarnya Permendikbud setelah keluarnya peraturan Sekjen GTK nomor 1 tahun 2018. Jadi yang kita bahas ini mekanisme penerbitan NUPTK. Jadi dasar hukumnya itu mungkin Bapak Ibu nanti bisa searching atau mencari bahkan untuk membacanya. Permendikbud nomor 11 tahun 2015, selanjutnya Permendikbud nomor 79 tahun 2015 tentang Dapodik, ini menjadi dasar acuan kita. Selanjutnya peraturan teknis ini Bapak Ibu, rekan-rekan guru, peraturan Sekjen GTK nomor 1 tahun 2018 tentang petunjuk teknis NUPTK. Jadi perlu saya ingatkan sekali lagi, NUPTK itu adalah nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan Kemdikbudristek kepada pendidik dan tenaga kependidikan, baik itu PNS maupun non-PNS yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, NUPTK itu merupakan nomor resmi yang terregistrasi oleh Kemdikbud yang dikeluarkan oleh Pusdatin. Jadi bagi Bapak Ibu, NUPTK itu resmi. Persyaratan umum pengusulan NUPTK itu semua berkas harus asli dan semua harus di-scan melalui laman Verpal PTK. Nanti Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan operator sekolah, dan juga pengusulan NUPTK itu harus yang bertugas di sekolah induk. Jadi bagi Bapak Ibu yang bertugas di sekolah non induk itu tidak bisa. Jadi persyaratan umum Bapak Ibu rekan-rekan guru itu sudah terdata di Dapodik minimal 2 tahun, berarti 4 semester, belum memiliki NUPTK, telah bertugas di satuan pendidikan formal maupun non-formal yang telah memiliki NPSN. Selanjutnya, penetapan pengusulan calon NUPTK itu melalui aplikasi Verpal PTK. Bagaimana cara pengusulan NUPTK? Jadi semua berkas asli itu diupload sesuai ketentuan yang berlaku di aplikasi. Maksudnya mungkin sesuai ukuran, sesuai dengan kolom-kolom atau format yang telah ditentukan pada aplikasi Verpal PTK. Kalau dulu itu Bapak Ibu harus mengupload KTP, tapi karena sekarang Dapodik telah terintegrasi dengan data Ditjen Dukcapil, maka scan KTP itu tidak diperlukan lagi, tetapi telah terintegrasi di nomor NIK di mana Bapak Ibu bertugas. Jadi yang harus di-scan itu ijazah dari SD hingga terakhir. Bagi CPNS, PNS itu melampirkan SK CPNS atau PNS-nya dan SPMT dari Dinas Pendidikan. Ini yang terkadang Bapak Ibu lupa untuk mengupload. Selanjutnya SK pembagian tugas dari kepala sekolah, itu minimal 4 semester. Selanjutnya Bapak Ibu untuk non-PNSD berkas apa saja yang dipersiapkan, itu surat keputusan dari yayasan tentang penetapan guru atau pegawai tetap yayasan. Jadi SK GTY atau PTY pertama kali Bapak Ibu. Jadi yang pertama kali ditetapkan yayasan sebagai guru tetap. Selanjutnya SK pembagian tugas 2 tahun terakhir dan nama Bapak Ibu pada SK tersebut harap distabilo agar bisa memudahkan tim verifikasi untuk mengecek data Bapak Ibu. Begitu juga dengan jadwal mengajar Bapak Ibu agar distabilo. Dan bagi Bapak Ibu kepala sekolah, untuk pengusulan NUPTK itu cukup melampirkan SK penetapan dari kepala sekolah, dari yayasan ya, tentang kepala sekolah, dan SK penetapan sebagai GTI. Itu khusus bagi kepala sekolah. Selanjutnya bagi CPNS, PNS atau P3K, berkas yang disiapkan itu sama, tidak ada bedanya.
SK CPNS, PNS 1 3 sama, tidak ada perbedaan penguploadan dokumen. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk guru honor yang bertugas di sekolah negeri, apakah bisa mengusulkan NUPTK? Jadi bagi Bapak Ibu, rekan-rekan guru yang bertugas di sekolah negeri, itu Bapak Ibu melampirkan SK honor daerah atau SK penetapan bertugas dari kepala daerah sesuai kewenangan yang berlaku. Jadi mungkin kalau jenjang SMA itu oleh gubernur, mungkin jenjang SD sampai SMP, TK, SD, SMP itu dari kepala daerah, bupati atau wali kota. Jadi penetapan bertugas atau SK Honda. Selanjutnya sama, melampirkan SK pembagian tugas dari kepala sekolah, melampirkan jadwal mengajar juga, melampirkan scan ijazah atau legalisir cap basah dari SD hingga S1. Selanjutnya Bapak Ibu, yang perlu dipahami itu alur pengusulan NUPTK. Jadi NUPTK itu diusulkan oleh operator sekolah melalui verbal PTK aplikasi. Selanjutnya diverifikasi awal oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Selanjutnya diverifikasi lanjutan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP, atau mungkin juga Balai Besar Guru Penggerak nantinya. Dan verifikasi akhir oleh Pusdatin atau Kemdikbud. Nah, apabila sudah diverifikasi Pusdatin atau Kemdikbud, maka Dapodik Bapak Ibu dinyatakan terbit akan tampil di Dapodik sekolah. Nah, ini mungkin Bapak Ibu contoh surat keputusan sebagai guru tetap yayasan. Jadi ini harus dilegalisir. Ini fotokopi ijazah yang dilegalisir dengan stempel basah pejabat berwenang. Jadi apabila tidak ada dokumen asli, boleh dilegalisir tetapi dengan menggunakan cap basah. Selanjutnya surat keputusan dari kepala sekolah mengenai pembagian tugas mengajar. Jadi tetap sama, dilegalisir juga. Dan ini adalah surat keputusan kepala sekolah pembagian tugas dan jadwal mengajar. Jadi Bapak Ibu, nama Bapak Ibu ini harap stabilo, mata pelajaran, kelas Bapak Ibu yang ampuh, dan jumlah jam per minggu agar memudahkan tim verifikasi mengenai data Bapak Ibu. Nah, ini jadwal mengajar Bapak Ibu yang harus di stabilo agar memudahkan tim verifikator. Itu untuk pengusulan NUPTK. Jadi selain pengusulan, ada juga yang namanya penonaktifan. Penonaktifan itu terjadi karena guru yang bersangkutan mutasi, alih fungsi, atau wafat yang menyebabkan data terputus minimal 1 semester atau 6 bulan. Jadi mungkin Bapak Ibu dari guru pindah sebagai dosen atau pindah struktural atau mungkin wafat, maka data NUPTK itu akan dinonaktifkan secara sistem. Jadi persyaratan penonaktifan itu surat permohonan dari pemilik NUPTK di atas materai, baik itu bentuk cetak maupun digital yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan. Jadi NUPTK itu juga diusulkan atas nama sendiri, bukan atas nama orang lain. Selanjutnya surat persetujuan dari kepala sekolah kepada kepala dinas, baik dalam bentuk cetak maupun digital melalui aplikasi verbal PTK. Maka apabila dokumen ini telah lengkap, surat persetujuan kepala dinas nanti akan tampil di verbal PTK bahwa yang bersangkutan akan dinonaktifkan NUPTK-nya. Itu syarat penonaktifan Bapak Ibu. Selanjutnya ada juga yang namanya reaktivasi NUPTK. Jadi reaktivasi NUPTK itu adalah pengaktifan kembali NUPTK yang telah dimiliki oleh guru atau tenaga kependidikan yang sempat terputus dalam kurun waktu tertentu dan kembali bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Jadi sesuai dengan peraturan Sekjen GTK nomor 1 tahun 2018, NUPTK itu hanya bisa dimiliki 1 orang. Jadi apabila Bapak Ibu pernah memilikinya, maka itu akan diaktifkan kembali sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bapak Ibu. Jadi harus mengajar 24 jam sesuai mata pelajaran yang diampu pada ijazah Bapak Ibu. Persyaratannya sama seperti penonaktifan tadi melalui aplikasi dan juga akan ditujukan ke kepala dinas. Dan akan ada jawaban atau balasan pada aplikasi verbal ketika sekolah masing-masing.
Mungkin demikian penjelasan singkat saya terkait NUPTK dan juga data Bapak Ibu di Dapodik sekolah. Saya harapkan Bapak Ibu tetap semangat bertugas. Bagi Bapak Ibu yang telah menerima SK P3K baik tahap 1 maupun tahap kedua, selesaikan dulu tugas-tugas di tempat lama, mungkin seperti penilaian, juga rapot anak-anak, baru nanti bisa berkoordinasi dengan sekolah yang baru di tahun ajaran baru. Mungkin demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.